Oke, kali ini kabar mantap datang dari dunia alutsista Indonesia, bos. Sebuah update penting yang mungkin jarang terekspos ke publik. Yang pertama yaitu rencana repowering tank AMX-13, tank legendaris TNI Angkatan Darat yang ternyata kini dikabarkan bakal ganti mesin, bos. Artinya, tank legendaris kita ini menolak pensiun dan bakal tetap hidup dan tetap eksis. Dan menariknya lagi, mesin barunya itu bukan buatan Eropa atau Amerika, tapi dari Tiongkok, bos. Nah loh, kok bisa? Mesin apakah itu dan kenapa harus pakai mesin buatan negaranya Bapak Xi Jinping? Setelah ini kita coba ulas tipis-tipis, bosku. Kemudian kabar kedua nanti selain tank, nah rombongan pesawat-pesawat tua Hercules C-130B juga mau di-upgrade nih, biar lebih mancos ya kan? Nah, upgrade apa sajakah itu? Siapakah yang meng-upgrade? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas tank AMX yang katanya mau ganti mesin nih, bos. Nah, jadi kita ngobrol santai-santai aja lah ya. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama sang doi. Jadi tank AMX-13 ini adalah tank ringan buatan Perancis yang mulai diproduksi sejak tahun 1950-an silam. Jadi usianya sekarang sudah lebih dari 60 sampai 70 tahun, bos. Sang veteran yang masih bertugas, jadi tua banget nih. Tapi masih tetap dipakai Indonesia sebagai kendaraan latihan tempur sampai dengan dukungan tugas ringan. AMX-13 ini terkenal karena bobotnya yang ringan, lincah, serta punya menara unik tipe oscillating turret, bos. TNI sendiri punya dua versi, yaitu AMX-13 Cannon versi meriam dan AMX-13 EPC versi pengangkut pasukan. Dan masalahnya, jelas usia segitu pasti banyak komponennya yang sudah aus. Mesinnya sudah jadul dan mungkin suku cadangnya hampir punah, bos. Dan hasil ceki-cekian Mimin, AMX-13 Indonesia ini pun masih menggunakan mesin lama, tentunya mesin buatan Prancis seperti pada papan gambar. Dan sekarang mungkin sudah tidak lagi dibuat, komponen-komponen atau partnya mulai langka dan mahal, bahkan mungkin sering mogok saat tugas berat. Dan di dalam dunia permesinan, karena Mimin dulu orang maintenance ya, sedikit Mimin tahulah. Kalau mesin tua itu makin sulit dirawat, bos. Buka baut berkarat, patah pula ya kan? Kemudian suka tiba-tiba rusak, trip lah, artinya emergency downtime-nya makin tinggi dan biayanya makin gila-gilaan. Sehingga akibatnya produktivitas pun berkurang, waktu perbaikan makin banyak, bahkan duit pun keluar makin bengkak. Makanya dari sini mungkin TNI dan industri dalam negeri mulai mempertimbangkan opsi ganti mesin total atau istilahnya repowering. Dan ini dia bintang barunya. Dari sumber yang dibagikan oleh lembaga KRIS, di papan rencana kerja terlihat jelas tank AMX akan mengganti mesin lama dengan mesin baru yaitu ISD-285. Mesin ini diproduksi oleh Cummins Dongfeng yang setelah Mimin ceki-ceki, ini merupakan sebuah perusahaan joint venture antara Cummins, yaitu produsen mesin diesel top dari Mama Rika, dan Dongfeng, salah satu produsen kendaraan terbesar di Tiongkok, bos. Hasilnya adalah mesin modern dengan 6 silinder, turbo diesel, torsi besar, hemat bahan bakar, dan kini dipakai di banyak truk militer dan juga truk-truk komersial. Nah, pertanyaannya ya, mengapa tank Prancis ini malah mau dijogreskan dengan mesin China Min? Oke, jadi mungkin banyak yang heran, loh kok malah pakai mesin dari Tiongkok ya kan? Kenapa bukan mesin Eropa atau Amerika? Ya, jawabannya menurut Mimin simple dan logis, bos. Pertama, suku cadang mesin ini mudah dan berlimpah di Indonesia. ISD-285 ini adalah mesin yang dipakai banyak truk di Indonesia, bos. Bahkan mungkin ya, bengkel umum pun banyak yang bisa menanganinya. Kemudian mesin modern dan torsi besar, cocok untuk kendaraan berat seperti tank yang butuh tenaga stabil. Harganya jelas pasti jauh lebih ekonomis karena barang Eropa atau Amerika itu biasanya harganya bisa 3-4 kali lebih mahal untuk jenis performa yang sama.
Kemudian orang-orang maintenance seperti Mimin dulu ya, biasanya mikirin nih, mesin ini cocok nggak atau pas nggak kalau didudukkan ya kan, atau kompatibel nggak dengan kebutuhan retrofitting. Nah, dari sini mungkin dimensi dan konfigurasi mesinnya ya, mungkinnya lebih cocok untuk dipasang ke hull AMX 13 tanpa perlu modifikasi ekstrim. Kalau misalnya potong-potong plat baja atau buat dudukan baru mah, itu hal biasa bos. Sehingga mungkin dari sisi teknis dan logistik pilihan ini mungkin lebih pas dan masuk akal. Tujuannya apa? Yo, jelas TNI ingin AMX 13 bisa hidup lagi dengan performa yang gacor. Walaupun sudah tua, tapi masih tetap andal dipakai. Biaya operasionalnya bisa lebih murah karena mesin modern lebih irit dan mudah dirawat bos. Dan dengan mesin yang umum dan mudah didapat komponennya, maka perawatannya pun bisa dilakukan di bengkel lokal mungkin ya, tanpa bergantung ke luar negeri. Dan kenapa nggak ganti baru aja sekalian min tanknya? Kan kita ada tank buatan lokal, Harimau Hitam, tank ringan P8 like tank buatan SSE ya kan? Nah, kalau untuk hal itu mah jangan tanya sama Mimin bos. Yang punya keputusan ya bukan Mimin ya kan, tapi pemerintah. Tapi kalau Mimin boleh nebak sih ya, karena jumlah tank ini banyak bos, maka mungkin ya biar harganya ekonomis, kalau ganti baru wah semua bisa keder juga kantong kita. Dan waktunya pun lama, jadi pelan-pelan lah modernisasinya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Oke, lanjut. Jika tadi kita bahas tank, sekarang kita lanjut ke pesawat bos. Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, PT Dirgantara Indonesia pun kini juga resmi memulai modernisasi 9 pesawat C-130B Hercules TNI Angkatan Udara. Proyek ini pun dimulai dengan unit pertama, yaitu C-130B tail number A1321 yang sudah masuk hanggar PTDI untuk menjalani upgrade besar-besaran bos. Dimana kalau series B ini nggak salah Mimin itu tahun 1960-an datangnya ke Indonesia. Jadi lewat program modernisasi ini, umur pakai Hercules pun disebut akan ditambah sampai dengan 15 tahun lagi atau sekitar 25.000 jam terbang tambahan bos. Nah, lantas itu apa aja yang di-upgrade Min? Oke, yang paling utama adalah penggantian center wing box-nya bos. Ini adalah komponen struktural vital yang menahan beban sayap. Jadi dengan wing box baru, kekuatan pesawat akan meningkat dan umur strukturalnya kembali segar. Kemudian selain itu Hercules juga akan mendapat upgrade avionik mulai dari panel, navigasi hingga sistem komunikasi. Dan hasilnya ya, walaupun badan pesawat sudah tua, ibarat kakek-kakek kulitnya keriput ya kan, tapi otaknya, pikirannya tetap fresh bos, tetap segar. Jadi maksudnya kokpit dan sistemnya akan terasa seperti pesawat generasi baru, lebih aman, lebih modern dan efisien. Dan sebelumnya TNI Angkatan Udara juga pernah memodernisasi pesawat Hercules A1315 dan A1317 di GMF Aero Asia. Dan kini PT Dirgantara Indonesia pun menunjukkan kapasitasnya untuk menangani pekerjaan berat ini bos, langsung di dalam negeri. Dimana dengan modernisasi ini, TNI Angkatan Udara pun bakal mendapatkan 9 Hercules yang kembali bertenaga, andal dan siap bertugas untuk berbagai misi logistik maupun kemanusiaan. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.